dan sebagainya. Kami mengapresiasi keikutsertaan Bapak Ibu semua di forum ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjalin dan tetap semangat tentunya ya, karena guru penggerak itu kan bergerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nanti Bapak Ibu tergerak hatinya, sekarang tergerak hatinya untuk ikut tes. Lalu setelah tergerak, bergerak ya, bergerak memajukan pendidikan, lalu bisa menggerakkan orang lain di lingkungannya sendiri, terutama tentunya ya di sekolahnya, dan kalau bisa terutama di komunitas, dan khususnya lagi lebih luas lagi tentu di Kabupaten Bekasi. Barangkali Bapak Ibu itu saja. Jadi pertemuan kali ini bukan karena kami sudah pandai, tidak, tetapi kita berbagi pengalaman, kita ngobrol santai ya, barangkali ada nanti yang bisa kita ambil manfaatnya untuk kesuksesan Bapak Ibu menuju tes tahap kedua nanti. Demikian pengarahan ya, namanya apa ya, perkenalan lah dari saya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi bermanfaat dan menjadi ibadah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Harlina. Nah, Bapak Ibu guru calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Bekasi. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah mengirimkan atau mengupload RPP-nya? Sudah saya. Atau masih belum percaya diri? Sudah. Oh, sudah ada. Pak Erwin sudah. Alhamdulillah. Sudah. Pak Fani Daus sudah. Baik. Baik, Bapak Ibu. Seperti yang Bu Harlina sampaikan bahwa kami menginisiasi kegiatan ini sebetulnya untuk saling berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan pengalaman dari kami, dari teman-teman CGP Angkatan 2 dapat membantu Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke acara yang berikutnya ya. Nanti akan disampaikan oleh rekan kami, Ibu Erna Susanti, terkait RPP dan kiat sukses menghadapi simulasi mengajar. Mungkin kita akan dengarkan dulu dari Bu Erna. Nah, nanti setelah itu kita bisa sharing ya Bu Erna ya. Bapak Ibu guru hebat ini bisa bertanya dengan Bu Erna, khususnya yang di SD, karena Bu Erna ini akan terkait RPP tingkat SD. Baik, silakan Bu Erna. Ya, terima kasih Bu Christine atas waktunya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua teman-teman hebat calon guru penggerak angkatan 5 di Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah dan selamat atas lolosnya teman-teman dari tahap 1 sekarang memasuki tahap kedua. Sebetulnya bukan berarti saya di sini itu lebih pintar, lebih baik dari teman-teman. Cuma alhamdulillah saya diberikan rezeki untuk bisa mengikuti pendidikan calon penggerak ini terlebih dahulu. Saya bersama Bu Christine dan teman-teman adalah guru penggerak angkatan 1 sebetulnya secara nasional, tapi di Kabupaten Bekasi adalah guru penggerak angkatan 2 karena kebetulan kami pendidikannya sesudah teman-teman yang di angkatan 1. Nah, itu saja. Oh ya, saya bertugas di SDN Karangasih 12 Cikarang Utara, yang alhamdulillah dari Cikarang Utara saat di angkatan 1 hanya diwakili oleh saya Ibu Santi dan Ibu Dian Mardiani SD Karangasih 08. Sekarang alhamdulillah lebih dari 10 orang yang mewakili Kabupaten Cikarang Utara untuk meraih kesempatan bisa belajar bersama di program guru penggerak. Itu saja mungkin perkenalannya. Ini saya bukan mengajari apa namanya, saya hanya berusaha men-sharing informasi apa yang pernah saya lakukan dari proses awal program CGP itu bergulir, diinformasikan. Ini
adalah tahapan-tahapan yang perlu, bukannya perlu, yang bisa teman-teman cermati. Di antaranya adalah, mangga Bu Adri, halaman 2. Oke, ya, alasnya lagi Bu Adri, maaf. Halaman sebelumnya Bu Adri. Ya, apa sih kita perlu mencermati guru penggerak itu? Bukan berarti saya itu mengajari teman-teman, tapi kita perlu mencermati apa itu guru penggerak. Di mana program penggerak itu adalah program yang menciptakan guru menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid atau pada siswa. Lanjut Bu. Nah, di program guru penggerak itu ada beberapa yang akan dikembangkan dalam diri kita. Ada 4. Ini semuanya ada di ada di tataran awal gitu yang perlu kita cermati agar kita betul-betul punya motivasi bahwa belajar di program guru penggerak itu bukan cuman ending akhirnya saja, tapi kita betul-betul menikmati, enjoy dengan programnya. Dan nanti di program guru penggerak itu kita akan mempelajari ini, mengembangkan diri dan guru lain dengan merefleksi, berbagi dan berkolaborasi secara mandiri. Lalu kita juga akan memiliki kematangan moral, emosional, spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Lalu kita akan berproses, merencanakan, menjalankan, merefleksi, mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dan melibatkan orang tua secara umum. Yang terakhir, berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk mengembangkan sekolah dan menumbuhkan kepemimpinan pada murid. Oke, guru penggerak sendiri mempunyai beberapa peran. Di antaranya di sini yang tercakup adalah ada 6 peran. Yang pertama adalah menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolahnya dan di wilayahnya. Tadi disebut oleh Bu Ketua, itu kalau guru penggerak itu pertama tergerak dulu, lalu menggerakkan. Di antaranya bergerak dengan ikut program seperti teman-teman. Sesudah bergerak, lalu menggerakkan. Jadi sesudah teman-teman nanti belajar di program ini, teman-teman akan belajar bagaimana menggerakkan teman-teman di lingkungan kita sendiri. Lalu menjadi pengajar praktik bagi guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya meningkatkan kepemimpinan murid di sekolah, membuka ruang diskusi yang positif dan kolaboratif antar guru dan pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima, menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Yang terakhir, otomatis menjadi guru penggerak. Nah, ini adalah timeline yang teman-teman semua jalani. Kita semua masih ada di seleksi 1 atau di angka 1, masih masuk ke masa seleksi. Kalau dulu kami dan teman-teman itu prosesnya agak lebih panjang. Kita ada seleksi itu selain esai dan CP, ada juga skolastik. Sesudah skolastik ada simulasi, terakhir adalah wawancara. Sesudah itu jika lolos semuanya baru masuk ke program CGP dan terakhir menjadi guru penggerak. Ya, lanjut Bu. Nah, ini lini masa yang teman-teman ikuti. Kenapa semua ini saya lakukan agar ada memicu motivasi kembali. Oh iya, saya guru penggerak, niat saya itu diluruskan kembali supaya karena sempat ada ya job gitu loh. Oh iya, jadi penggerak begini-gini. Padahal intinya buat saya pribadi sih ya itu betul ini. Mangga Bu, lanjut Bu. Ini lini masanya. Nah, oke. Setelah kemarin teman-teman itu dapat informasi tentang kelulusannya, ada beberapa hal yang perlu teman-teman cermati. Yang pertama, karena teman-teman sekarang sudah memasuki masa penguploadan RPP, kemarin ada beberapa teman-teman yang berjapri dengan saya bagaimana penggunaan RPP yang baik dan benar. Nah, di sini di surat edaran sudah dituliskan di poin 4, RPP itu pertama diupload dari mulai tanggal 1 sampai 6 Januari, di mana rambu-rambunya sudah diberikan di lembar surat edaran. Nah, lembar surat edaran itu ada di bawahnya, merupakan
rancangan awal sesuai dengan Permendiknas, nanti ada di bawah. Dan RPP ini sebisa mungkin harus sudah diupload dari tanggal 1 sampai tanggal 6. Saya harap teman-teman sudah mulai mengupload RPP-nya sesuai dengan rambu-rambu yang sudah diberikan. Adapun nanti misalnya kalau RPP-nya lebih dilengkapi, tidak masalah. Sempat ada yang bertanya, bagaimana Bu kalau misalnya kita menguploadnya sesudah tanggal 6 sesuai dengan di SIM PKB itu tanggal 21 kalau nggak salah batas waktunya. Sebetulnya kalau mengacu pada itu boleh saja, tapi di edaran kita mengacu lagi pada edaran sebisa mungkin RPP di-upload sesuai dengan surat edaran sebelum tanggal 7 ya, sebelum tanggal 7. Jadi teman-teman yang belum menyelesaikan kewajibannya mengupload RPP melalui situs Guru Belajar dan Guru Berbagi, mangga secepatnya dipersiapkan sebelum batas waktu maksimal. Karena apa? Yang namanya proses penyeleksian otomatis semakin cepat semakin baik. Lalu kita kan terpetakan kira-kira kapan akan dapat simulasinya. Di sini tertulis simulasi dimulai tanggal 7 sampai 18 Maret. Jika kita misalnya sudah upload lebih cepat, otomatis dan mudah-mudahan jadwal untuk simulasi pun akan cepat terrealisasi. Jadi teman-teman sudah tinggal fokus ke wawancaranya. Mangga Bu, lanjut. Nah, ini adalah RPP yang diberikan oleh rambu-rambu RPP yang diberikan oleh Kemdikbud untuk teman-teman lengkapi dan upload ke situs Guru Berbagi. Di sini ada 3 rancangan atau 3 poin utama yang teman-teman harus lakukan. Ini adalah base data atau panduan utama dalam membuat RPP. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Lalu ada kegiatan pembelajaran, ada penilaian pembelajaran. Sedangkan yang lainnya adalah versi saya, menurut saya ya Bu, Bapak dan Ibu, itulah pelengkap. Nggak logis kalau misalnya kita bikin RPP cuma 3 aja, pasti kan kita harus menggunakan ada identitas dan sebagainya. Jadi semakin lengkap semakin baik. Untuk SD sebisa mungkin, kecuali mungkin kelas tinggi ya, di mana kelas tinggi ada mata pelajaran matematika yang bisa berdiri sendiri. Sebisa mungkin untuk SD tetap menggunakan sistem tema. Jangan berdiri sendiri kecuali pelajaran matematika atau mungkin olahraga yang bisa berdiri sendiri. Karena apa? Secara logisnya saja kita di SD itu sistemnya adalah pelajaran tema. Jadi kalau misalnya berdiri sendiri IPA saja gitu, khawatir nanti ini IPA aja gitu. Jadi sebisa mungkin kaitkan materi selain yang berdiri sendiri dengan materi yang lainnya. Di poin Bu Adri selanjutnya. Nah, untuk membuat RPP sebisa mungkin Ibu dan Bapak atau teman-teman lihat temanya di situs yang sudah diberikan. Ada topik SMPP itu. Seingat saya ada 10 tema yang bisa teman-teman pilih. Silakan pilih tema yang betul-betul teman-teman kuasai. Jangan ambil, saran saya jangan ambil tema yang ketika dibikin RPP-nya lalu Bu Erna, mikrofonnya tertutup, Mikrofonnya mati. Ya maaf. Ya maaf. Asik aja saya yang ngomong teman-teman. Ya lanjut ke sini untuk RPP sebisa mungkin kalau bisa gitu materinya adalah materi yang teman-teman kuasai gitu loh. Jangan pengalaman saya waktu itu saya baru ngajar kelas 5 baru 1 tahun. 1 tahun pun belum lengkap karena keburu pandemi. Akhirnya ketika simulasi saya memutuskan mengambil materi kelas 3. Memang sesudah simulasi tim penilai bertanya, "Kenapa Ibu ambil tema ini? Sedangkan tadi di awal Ibu mengajar di kelas 5. Saya bilang, saya menggunakan RPP dan simulasi materi kelas 3 karena saya lebih paham. Saya lebih nyaman di kelas 3 karena saya baru masuk mengajar di kelas 5, khawatir penyampaian saya ada yang salah. Jadi pilih RPP, pilih tema yang betul-betul teman-teman kuasai. Sehingga tidak ada
kecurigaan atau tidak ada pertanyaan kok bisa antara RPP dengan apa yang kita implementasikan itu, apa yang kita simulasikan itu berbeda, atau kitanya jadi grogi, atau kitanya jadi terpotong-potong gitu. Jadi buat saya, saran saya, lebih baik teman-teman ambil RPP yang teman-teman kuasai. Kalau misalnya saya pengalaman saya lamanya di kelas 3, di kelas 4, saya baru mulai di kelas 5 atau di kelas 6, bolehlah ambil tema kelas 4 asal sesuai dengan tema yang diberikan. Yang mana yang betul-betul teman-teman kuasai. Jadi maaf Bu Erna, ya, punten, mungkin untuk juklis yang yang angkatan ini berbeda dengan angkatan kita ya Bu iya, Erna. betul. Kalau Makanya angkatan kita waktu itu kan kita bebas ya memilih bebas. tema. Tapi untuk yang angkatan 5 ini setahu Sudah ada saya temanya. mereka harus membuat sesuai dengan topik yang Tema. sudah disediakan Ya, dan betul. kelas ajar yang Ya, diampunya. tadi kan saya bilang Bu Christine, Ya. teman-teman boleh ambil tema sebelumnya yang teman-teman itu kuasai, walaupun bukan Ya. pelajar. Karena kayak saya bilang, saya di kelas 5, ketika saya simulasi saya kelas 3, berarti kan logisnya karena saya pengalaman di kelas 3 lebih banyak, ketika saya pilih tema yang diberikan 10 itu, oh iya saya tema di kelas 3 ini saya udah paham, tinggal kita buat lagi Ya, seperti itu. betul Bu, tapi menurut petunjuk surat edaran harus sesuai dengan kelas yang Oh diambil. gitu. Ya, Kalau untuk angkatan 5 ya, untuk angkatan 5 mungkin kalau untuk Ya. angkatan kita Bisa begitu. berbeda. Nah, jadi Ya. mungkin sekarang agak dirubah Bu Erna ternyata gitu ya. Jadi kalau saya mengajar di kelas 6, artinya saya harus memilih topik yang ada di kelas 6 walaupun mungkin saya lebih nyaman mengajar topik yang ada di kelas 4. Jadi sepertinya peraturannya sudah dirubah Bu Erna. Ya. Nah, teman-teman berarti, angkatan 5. Ya. silakan teman-teman bisa mengkritisi atau bisa menyerap. Pengalaman saya seperti itu, tapi balik lagi ke juknisnya. Kalau memang juknisnya mengharuskan tetap diambil di kelas yang sekarang, tinggal dipilih temanya, ya mangga. Yang penting pas wawancara teman-teman, pas simulasi teman-teman tidak terbata-bata. Jadi ketika sudah RPP-nya sudah diupload, betul-betul sesudah ini dipersiapkan simulasinya, jangan sampai ada step-stepnya yang terlewatkan. Seperti itu ya Bu Christine ya. Ya, mangga Bu Adli dilanjut lagi. Ya Bu. Nah ini pada saat simulasi teman-teman, ini ada semuanya ada di surat edaran. Sebisa mungkin teman-teman memilih ruangan yang kondusif, baik guru mapel seperti guru olahraga atau guru kelas, sebaiknya kalau versi saya nih dari sini, sebaiknya di dalam kelas atau di ruangan kosong yang tidak terganggu oleh suara anak dan sebagainya gitu. Jadi betul-betul ruangannya bisa mendukung teman-teman dalam simulasi. Lalu perhatikan, buat saya sih selain alat dan bahan, yaitu jaringan internet. Ketika misalnya teman-teman jaringannya up and down, cobalah lari sedikit ke daerah yang jaringannya agak tokcer gitu. Misalnya kalau kayak Paniman yang ada di Cabang Bumi atau di Muara Gembong, saya yakin sih dirasanya juga agak bagus gitu ya. Carilah, atau mungkin di rumahnya sinyalnya agak kurang bagus, tambahin lagi kuotanya, atau pindah ke sekolah yang jaringannya agak lancar. Khawatir ketika nanti simulasi kendala. Lalu jangan lupa peralatan-peralatan perintilan seperti RPP dibawa atau yang sudah diupload dibawa, ada papan tulis dan alat olahraga lainnya. Kalau guru olahraga mungkin ya bolehlah bawa bola atau bawa perwitan dan sebagainya yang bisa menggambarkan kegiatan hari itu. Lalu ada, kalau memang gadgetnya lengkap, boleh ditambahkan dengan kamera dan sebagainya. Kalau dulu saya kebetulan dapat jam 2 siang, saya simulasinya di ruang perpustakaan, teman membantu pun tidak boleh saat saya, gitu loh. Jadi sebisa mungkin ruangannya betul-betul kedap, tidak ada gangguan teknis yang lainnya. Jika biasanya sih kalau memang nanti ada kendala, ya diberitahukan dan diskusikan dengan tim. Ya mangga Bu, lanjut. Ya, ini gambaran contoh tampilan teman-teman ketika melakukan simulasi. Tidak pakai kaos, tidak pakai jeans, betul-betul
apa namanya formal ya teman-teman yang ada papan tulis dan sebagainya. Lanjut Bu. Ya, ini unsur yang dinilai pada saat simulasi. Bagaimana teman-teman bisa mengembangkan lingkungan kelas, memfasilitasi murid dan sebagainya, mendesain, memadu, merefleksikan proses pengajaran, lalu menunjukkan kebiasaan atau merefleksi dan pengembangan diri. Walaupun pada saat simulasi teman-teman belum sampai pada proses penilaian, tapi proses penilaian tetap harus dilampirkan dalam RPP. Sebisa mungkin bagian C, bagian penilaian itu dilampirkan secara detail. Tapi sekali lagi diingatkan, besaran file RPP tidak boleh melebihi yang ditentukan. Karena kemarin banyak yang ada yang jawab saya, Bu, saya nggak bisa. Saya bilang kompres dulu Bu, dilihat filenya besarannya berapa. Khawatir saya bilang besaran filenya lebih besar, otomatis tidak bisa nge-save gitu kan. Kebetulan angkatan kami, saya khususnya sebelum simulasi kami tidak melampirkan RPP. Saya tidak melampirkan RPP apapun. Jadi sudah bakat skolastik, lalu keluar pengumumannya, kita simulasi. Dan media yang saya pelajari, yang saya berikan juga media. Kebetulan saya waktu itu ngambil kelas 3, medianya ya media yang ada di depan sekolah, tinggal saya cabut. Mungkin kalau sekarang dilengkapi lebih baik. Ya, lanjut Bu. Oh ya, selesai, alhamdulillah. Itu saja yang bisa saya berikan. Mengapa saya tidak memberikan RPP yang baku? Karena di tampilan sebelumnya di surat edaran itu bakunya hanya 3. Kenapa? Kalau saya misalnya menampilkan A, B, C, nanti teman-teman pada pusing kok begini? Saya bikinnya begini, saya bikinnya begitu. Yang penting versi saya. Apa yang ditampilkan, apa yang diberikan oleh Kemdikbud itu sudah acuan dasar. Tinggal teman-teman melengkapi apa yang kebutuhan yang teman-teman inginkan. Misalnya identitasnya jelas, lalu aspek penilaiannya juga jelas, metodenya jelas. Ya, yang 3 itu jangan sampai terlewat. Itu versi saya. Kendala yang selama ini saya hadapi, saya dengarkan dari teman-teman adalah bagaimana mengupload RPP. Ada beberapa teman yang ada beberapa teman yang agak kesulitan. Bagaimana Bu ini ngisi tujuan di guru berbagi, tujuannya apa? Itu tinggal dicermati. Tujuan dari RPP-nya apa? Silakan tulis di situ. Lalu ada kata kuncinya. Lalu lengkapi, ada yang kesulitan mengupload gambar misalnya. Ketika kesulitan mengupload gambar, tinggal resolusi gambarnya diperkecil sehingga penguploadannya lebih mudah. Intinya gini, RPP yang teman-teman buat sebisa mungkin RPP yang teman-teman kuasai. Baik, terima kasih Bu Erna. Sama Bu Kristi. Ya, baik. Teman-teman. Mungkin nanti kita akan buka sesi tanya jawab setelah paparan dari dari rekan kita yang lain ya, Ibu Bapak ya. Jadi nanti ada rekan kita CGP Angkatan 2 dari SMP, Bapak Hadi, akan menjelaskan terkait RPP yang di SMP seperti apa ya. Kalau tadi RPP yang di SD kan kurang lebih Bu Erna sudah menjelaskan seperti itu. Jadi intinya Bapak Ibu, RPP itu tidak ada yang salah ya Bapak Ibu. Yang terpenting dalam RPP itu ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran dan penilaian. Nah, kemarin juga sempat ada beberapa yang tanya kepada saya secara pribadi, ternyata yang di LMS dengan yang di surat edaran itu tidak berbeda, tapi di LMS itu ada beberapa unsur yang harus dimasukkan gitu, yang perlu dicantumkan di RPP. Nah, mungkin bisa nanti di-combine Bapak Ibu. Ya, jadi apa yang diminta di LMS dan yang ada di surat edaran itu ada semua di RPP. Baik, kita lanjut untuk sharing pengalaman dari kelompok SMP diwakilkan oleh CGP Angkatan 2 yaitu Bapak Hadi. Silakan Pak Hadi. Pak Hadi sudah siapkah?
Pak Hadi. Oh, sepertinya Pak Hadi masih ada ini, Pak Hadi Khairullah. Ada Bu. Ya, Pak Hadi. Maaf Pak Hadi, Oke, mic-nya belum. Pak Hadi masih mute mic-nya. Oke. Oke, silakan Pak Hadi. Oh ya, masih mute Pak, mic-nya. Sudah siap Oke, Pak Hadi, baik. silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf kondisi jaringan mungkin ya. Giliran saya mau masuk ini jaringannya hilang. Ya, baik. Sekali lagi untuk teman-teman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu guru-guru hebat yang alhamdulillah sudah mengikuti seleksi dan melanjut ke tahap selanjutnya. Karena mau bagaimanapun proses ini harus kita ikuti, harus kita jalani untuk menjadi seseorang yang disebut dengan guru penggerak. Baik, sepertinya untuk tujuan dan peran guru penggerak sudah dipaparkan oleh rekan saya, Kakak Erna. Sebelumnya terima kasih waktunya buat kakak saya juga, Bu Christine dan Kakak Herlina, yang di sini merupakan jujur senior saya semua. Namun setelah di guru penggerak, alhamdulillah kita mampu berbaur dan berbagi. Baik, Bu Adri, kita langsung aja ke esensi RPP ya. Bapak dan Ibu guru yang hebat semuanya, ya yang SMP. Kita langsung ke esensi aja ya Bapak Ibu, karena mungkin intinya adalah yang kami tahu Bapak dan Ibu akan menghadapi seleksi untuk upload RPP. Ada perbedaan yang krusial antara SMP dan SMA kaitan dengan RPP, yaitu yang sudah-sudah ya, ini yang sudah-sudah ya, Bapak dan Ibu yang di SD itu menggunakan tema ataupun RPP bertematik, sedangkan kita yang di SMP langsung ke materi ataupun ke pembelajaran yang kita ampu atau kita mengajar apa sesuai penugasan kita. Nah, Bapak dan Ibu alhamdulillah dapat pencerahan sebenarnya dari guru penggerak angkatan 5 ini, diberikan kisi-kisi seperti yang tadi Bu Erna utarakan, bahwasanya RPP-nya harus memuat tentang identitas, tujuan, kegiatan, dan penilaian pembelajaran. Sebenarnya ini merupakan hal yang terbiasa buat kita dan bahkan suatu kewajiban. Gak bedanya kita seorang petani, kalau kita ke sawah itu bawa cangkul, kalau kita mau memberikan pupuk kita bawa urea. Halo, oh kurang bagus ya suaranya. Apa masih kurang bagus Bapak Ibu? Di saya lancar Pak. Baik, saya backup pakai wifi dan juga ini ya ya WA. Baik, saya lanjutkan. Tidak bedanya kita sebagai seorang petani. Saya pernah mendengar dulu dari orang tua guru yang menjadi orang tua saya di bidang keguruan. Guru tidak bawa pulpen sama aja datang ke sekolah, tidak bawa sama aja petani ke sawah nggak bawa cangkul, mau ngapain, kan begitu. Nah, nggak bedanya RPP. RPP ini adalah suatu alat untuk kita masuk ke ruangan kelas. Kalau ibarat petani, kita masuk ke sawah, kita mau memberikan pupuk. Nah, urea apa yang kita bawa, terus racikan apa yang harus kita gabungkan agar padi ini bisa padi yang membuahkan hasil yang kita harapkan atau hasil panen yang menguntungkan. Nah, kenapa saya ibaratkan ke petani ataupun bersawahan? Karena kita nanti akan belajar filosofi Hajar Dewantara yang merupakan guru adalah seorang petani. Nah, di sini racikan urea ataupun pupuk yang akan kita berikan sudah diberikan kisi-kisinya dari ketetapan kriteria RPP yang harus Bapak dan Ibu upload. Ya, yang paling penting adalah identitas.
Identitas di sini menjelaskan bahwasanya kita sekolah di mana. Ini sebenarnya hal yang sangat apa ya, kalau bahasa ini hal yang biasa, cuma penting kiranya kadang maaf kadang tanda kutip ada yang copas lupa merubah SMP, lupa merubah bahkan mata pelajarannya pun lupa dirubah. Ini yang harus hati-hati Bapak Ibu. Ya, saya bukan berarti apa namanya copy paste gini-gini. Sebenarnya copy paste juga tidak apa-apa. Yang penting kita harus merubah esensinya gitu. Nah, yang paling penting dan hati-hati adalah ketika ini saya per-peran aja ya. Ketika kita copy paste, kita lihat apalagi materinya nyambung enggak dengan tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Nah, terus selanjutnya adalah mohon Pak Hadi ya ini sedikit ya. Saya rasa sih kalau calon guru penggerak tidak ada yang copy paste ya Pak Hadi ya. Iya, jelas ya. Ini mah andai kata Bu, karena ada pengalaman seperti itu Kakak Christine. Ya, betul. jadi Penggerak angkatan 5 tidak ada yang copy paste gitu. Betul, sudah pasti karena ini sangat hebat sekali langsung upload di Guru Berbagi. Nah, itu dia yang paling wah. Walaupun kami tidak pada saat itu, ini kan ngobrol santai ya Bu, ngobrol santai dan juga sharing. Pada saat kita memang tidak upload RPP, tapi kalau pas saya ditanya RPP, mana RPP-nya ada, cuman ditunjukin pada saat virtual. Nah, pada saat simulasi mengajar tetap RPP waktu saya. Pas saya ditanyakan, karena memang kita berbeda-beda Bapak Ibu semua ya, pada saat kita mendapatkan siapa yang penilai kita, siapa pewawancara kita, itu akan berbeda apa esensi pertanyaannya. Kita tidak bisa nyontek atau misalkan ya mungkin kita bisa berbagi kisi-kisi dengan teman yang duluan. Nah, kembali ke esensi RPP, dari tujuan pembelajaran kita harus menentukan apa yang akan kita capai daripada pembelajaran yang akan kita sampaikan. Sebenarnya RPP ini hal yang biasa dan mudah bagi Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya kegiatan penilaian, kegiatan pembelajaran ya tentunya kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Satu saja mungkin yang paling nanti akan membuat penambah nilai ya, mungkin nih, bukan berbilang mungkin, karena memang nanti konsepnya adalah kita berpihak pada murid. Di persepsi kita timbulkan gairah semangat anak-anak kita atau murid-murid kita dalam belajar. Nah, di persepsi itu ditimbulkan Bu, misalkan kegiatan apa nih ya untuk sebagai pembukaan, jangan hanya sekedar pretest aja gitu. Jadi anak itu diberikan game atau apapun di persepsi agar menstimulus otak murid-murid kita agar tergerak untuk ikut pembelajaran kita. Intinya anak bisa mengalihkan perhatiannya pada kita, walaupun pada saat pembelajarannya kita menyerahkan semuanya, kita jadi fasilitator untuk murid-murid kita. Nah, selanjutnya untuk di kegiatan inti, konseplah pembelajaran sebisa Ibu yang Ibu kuasai. Jangan terjebak oleh metode-metode yang paling bagus, yang paling hebat, tetapi kita tidak kuasai. Kita jangan terjebak oleh RPP yang bagus. RPP bagus jujur aja buat saya belum tentu bisa kita laksanakan pada saat implementasi kita mengajar. Kan begitu. Jadi jangan terjebak dengan media, jangan terjebak dengan metode apa yang kita boleh mencoba, namun pada saat implementasi ataupun pada saat nanti kita mengajar, kita harus perhatikan kemampuan kita, terus juga sumber daya yang kita butuhkan, baik sumber daya dari murid-muridnya bisa enggak nangkap dari pembicaraan kita, media yang kita tampilkan apakah bisa diterima oleh mereka. Seperti yang kita ketahui bahwasanya murid kita pasti sangat heterogen atau berbeda-beda latar belakangnya. Nah, yang terakhir adalah penilaian. Nah, diusahakan penilaian ini adalah penilaian yang authentic assessment atau benar-benar terlihat, tergambar, terasakan oleh kita. Nanti pada saat mudah-mudahan tidak ya, pada saat nanti ditanyakan oleh tim penilai bagaimana cara Bapak Ibu menilai siswa Bapak atau siswa Bapak Ibu kaitan dengan materi yang Ibu sampaikan. Nah, biasanya penilaian itu seperti yang kita ketahui bersama ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dari segi sikap
kita otentik aja Bu, melihat mereka itu bagaimana cara mereka menangkap pelajaran dari kita, bagaimana cara mereka bersopan santun, berkolaborasi atau bekerja sama dengan temannya, dan yang paling terakhir adalah nanti ada keterampilan atau produk yang mereka hasilkan. Bagaimana cara menilai produk tersebut? Ya tentunya kita harus menentukan terlebih dahulu kriterianya. Kita jangan lagi-lagi kita jangan terjebak dengan konsep RPP yang kita buat yang ternyata itu tidak kita kuasai. Kebanyakan jujur aja saya sendiri kadang mengadopsi, ya seringnya sih mengadopsi RPP yang kita dapat dari orang lain atau dari guru di link guru berbagi. Nah pada saat pelaksanaannya tidak mungkin itu sama kondisi sekolah. Lagi-lagi saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, RPP dibuat sesuai dengan kondisi sekolah, kondisi murid kita, kondisi kitanya sendiri. Nah jadi kita pada saat nanti pada saat pelaksanaan simulasi mengajar, tentunya RPP ini yang akan mereka pantau. Nah, mereka akan melihat tata cara kita mengajar step by step dari apa yang kita tuliskan dalam RPP. Nah, andai kata kita tidak menguasai RPP yang kita buat sendiri, nah ini akan menjadi jebakan buat kita. Intinya, RPP yang kita buat harus kita yakini kita bisa, dan kita harus juga meyakinkan para penilai kita bahwasanya ini adalah RPP yang saya buat sendiri dan ini bisa diaplikasikan pada kelas, dan benar-benar kalau bisa yang benar-benar sudah terjadi. Saya pasti tidak menutup kemungkinan ya kepada rekan-rekan RPP yang Bapak dan Ibu buat itu yang pernah Bapak Ibu laksanakan pada saat mengajar. Nah, walaupun pada saat kemarin adalah daring, nggak apa-apa, daring ataupun luring ya, ataupun blended antara luring dan PTMT, luring dan daring kayak kita alami sekarang. Nah, di guru penggerak zamannya angkatan 1 itu semuanya daring. Jadi semuanya pada saat kita membuat RPP untuk penugasan, semuanya daring. Nah, pada saat kita di angkatan kedua itu blended. Dan bisa jadi nanti pada saat Bapak dan Ibu menjadi CGP itu adalah daring full. Dan itu yang kita harapkan. Nah, itu bisa saja terjadi sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, Bapak dan Ibu sebenarnya tidak perlu kita memberikan RPP RPP yang paling benar. Inilah RPP yang paling bagus. Belum tentu Bapak Ibu, karena memang RPP yang bagus belum tentu juga bagus dan bisa diterima oleh murid kita. Nah, intinya sebelumnya kita harus tahu dulu murid kita seperti apa. Contoh, sekolah kita bukan tidak punya, mungkin sedang rusak atau hilang kayak sekolah saya. Kita di situ medianya menggunakan proyektor. Ya, ataupun menggunakan Infokus, ternyata Infokusnya tidak ada. Nah, ini jadi jebakan buat kita. Terus medianya, mari kita membuat Padlet di dalam Zoom meeting atau Google Meet. Sedangkan anak kita belum menguasai hal seperti itu. Nah, ini jebakan juga buat kita. Nah, buatlah RPP yang benar-benar melihat kondisi siswa dan kondisi sekolah. Jadi, kita akan nyaman mengajar, kita pun juga akan nyaman, dan yang paling penting adalah kita bertanggung jawab apa yang RPP, apa yang sudah kita buat. Sepertinya esensi daripada RPP tidak banyak ya kakakku Christine, jadi esensinya mungkin tidak banyak karena menurut saya ini suatu ada bocoran soal bocoran untuk mereka teman-teman ini mengupload, yaitu ada tujuh identitas, tujuan, kegiatan, penilaian. Tinggal mengisi di borang-borang ataupun di bagian-bagian yang kosong tersebut dengan imajinasi kita, dengan kondisi yang kita alami dan kita ketahui di sekolah kita masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, singkat saja, karena mau bagaimanapun Bapak dan Ibu, ini sekali lagi RPP ini merupakan bukanlah suatu tugas yang berat buat kita, tetapi ini merupakan salah satu bagian dari keprofesionalan kita sebagai guru. Tidak akan jauh daripada RPP. Gak bedanya petani, kita bisa bawa cangkul, kita bisa memupuk daripada sawah kita, jadi kita udah menguasai. Jadi inilah kalau kata dokter resep
ini catatan resep untuk murid-murid kita bagaimana mereka menghasilkan sebuah pembelajaran. Dan yang paling penting adalah mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu yang paling penting esensinya kalau bisa ditambahkan untuk berprofil Pancasila, karena mau bagaimanapun ini bukan materi dalam pelatihan yang dapat saya sampaikan, tapi ini merupakan tujuan utama ketika Bapak dan Ibu mengikuti ataupun ikut seleksi di guru penggerak ini, pasti esensinya akan tahu keberpihakan pada murid dan juga profil Pancasila. Intinya seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa jelas dan mudah-mudahan bisa diterima. Mari kita ngobrol lebih lanjut dan mari kita share bersama-sama. Betul kata Bu Erna, betul kata Bu Christine atau kakak-kakakku yang ini, kita di sini bukan untuk menggurui, kita di sini bukan untuk mengajari, tapi kita di sini sama-sama berbagi dan share, apalagi sama-sama guru, apalagi sama-sama bikin RPP. Dan ini kita hanya mengingatkan saja sesuai pengalaman kita. Itu saja Bu Adri selaku moderator yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, mohon maaf selaku moderator Bu Christine. Dan terima kasih Bu Adi untuk penampilan daripada RPP-nya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dek Hadi, karena tadi manggilnya Kak Christine dipanggil Dek Hadi. Ya. Mohon maaf. Tadi yang Dek Hadi katakan bahwa sebetulnya RPP itu sudah bukan barang aneh buat kita guru ya. Jadi memang itu sudah makanan kita sehari-hari lah. Insya Allah teman-teman yang ada di sini, guru-guru hebat yang ada di Google Meet ini sudah bisa membuat RPP yang baik, dan yang jelas tadi tidak copy paste ya Pak Hadi, karena mereka guru-guru hebat. Secara esainya saja sudah lolos gitu. Betul, betul. Loh ini. Yang penting ikutin proses dan ininya aja ya Bu, tinggal ikutin proses sama ya sama tahapan daripada seleksi ini. Insya Allah nikmat. Iya benar Pak. Betul, Insya Allah. Jadi saya ambil poin pentingnya tadi ya Pak Hadi, intinya bahwa RPP yang baik itu sebetulnya Bapak Ibu semua adalah berpusat pada siswa. Ya, jadi ini ada sedikit informasi gitu. Jadi kebetulan ada beberapa rekan saya yang bertugas sebagai asesor untuk penilaian CGP Angkatan 5 gitu. Jadi saya mencoba mencari informasi sedikit terkait poin-poin apa sih nanti ketika simulasi yang akan dinilai. Memang secara rinci tidak mungkin mereka akan memberikan ini ya bocoran ya, karena itu kode etik. Tapi yang jelas poinnya bahwa karena kita guru penggerak ini salah satunya peran kita adalah nanti berpusat pada siswa. Artinya Bapak Ibu guru hebat ini sebaiknya RPP-nya dibuat semua berpusat pada siswa. Jadi aktivitas pembelajaran sebisa mungkin yang melakukan adalah siswa. Jadi guru hanya berperan sebagai mediator atau fasilitator saja, ya. Jadi jangan semua ketika pembelajaran Betul, adalah setuju, Bu. Guru yang beraktivitas. Tadi Pak Hadi juga sudah sampaikan itu secara tersirat ya, bahwa poinnya adalah siswa kita, ya, karena semua berpusat pada siswa. Baik Bapak Ibu, kita lanjut dulu untuk sharing RPP dan pengalaman dari rekan kita tingkat SMA ya, oleh Bu Rahmi. Bu Rahmi sudah siap? Bu Dwi Retno. Bu Rahmi nanti. Oh, Bu Dwi Retno, ya maaf. Ya, Bu Dwi Retno. Maaf, Bu Dwi Retno sudah siap ya? Ya, Baik, Bu. apa namanya mikrofonnya boleh dibuka. Baik, silakan. Langsung konten RPP-nya aja ya, Bu. Siap. Ya. Oke. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin berbagi di sini, saya ingin menampilkan RPP versi SMA, di mana adalah kombinasi dari yang surat edaran dengan yang ada di SIM PKB.
karena di surat edaran hanya elemennya hanya 4 ya di situ. Jadi sini karena di SIM PKB di situ ada elemen-elemen tambahan seperti ada KI, KD, IPK. Jadi di sini saya mencoba menampilkan RPP yang versi kombinasi ya, Bapak Ibu. Di sini ada identitas, terus di sini ada KI, di mana KI itu ada KI 1 sampai 4 ya, di mana KI 1 itu adalah spiritual, KI 2 sosial, ketiga pengetahuan, keempat adalah keterampilan ya. Dan di situ ada KD dan IPK. Ya, di situ di mana IPK itu adalah menggunakan KKO yang bisa diukur, indikator yang dirumuskan dari kompetensi dasar yang biasanya kita ambil dari taksonomi Bloom ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah banyak mengetahui ya mungkin di sini. Berikutnya ada tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran sudah kita ketahui semua bahwa di sini harus mengandung unsur-unsur ABCD ya. Di situ ada audience, ada behavior, ada condition, ada degree gitu ya. Di situ ada siapa, ada perilaku, ada kondisi, ada kriteria di situ. Di mana tujuan pembelajaran di sini adalah dirumuskan dengan menggunakan KKO yang bisa diamati dan diukur, yang mana mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itu adalah tujuan pembelajaran. Berikutnya di sini ada materi pembelajaran seperti yang disampaikan oleh Ibu moderator tadi, Bu Christine Ningrum, di mana di sini pembelajaran bukan lagi adalah teacher center, tetapi di sini adalah student center, berpusat pada siswa, di mana guru itu hanya sebagai fasilitator. Kita mencoba untuk siswa yang aktif, siswa yang guru hanya sebagai fasilitator ya. Di sini untuk fakta, materi pembelajaran untuk ini mungkin banyak oleh inspirasi dari kurikulum 2013 ya Bapak Ibu. Ada fakta, ada konsep prosedur ya, ada metakognitif. Di sini untuk misalkan di materi ada fakta. Untuk fakta itu saya ambil misalkan di sini adalah contoh yang real di kehidupan sehari-hari. Yang di kehidupan sehari-hari misalkan yang bisa penerapan di kehidupan sehari-hari. Misalkan di PLTA ada energi potensial gravitasi misalkan yang ada di Jepang, itu yang mana membuat siswa-siswi kita itu bisa terinspirasi ke sana gitu. Itu terkait materi pembelajaran. Terus untuk metode pembelajaran yang saya mengapa mengambil model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, karena di sini siswa itu dituntut untuk aktif. Jadi di sini untuk pembelajaran student center bisa terakomodir gitu ya. Untuk media pembelajaran di sini saya mencoba untuk membuat RPP. Di sini ada LKPD-nya. Terus di sini kita karena versi daring, jadi mengenai juga. Sesuai di sini adalah menggunakan aplikasi Microsoft Office 365 di sini agar pembelajaran itu bisa interaktif. Jadi menggunakan aplikasi yang bisa interaktif agar siswa itu lebih tertarik, antusias untuk belajar. Jadi bagaimana caranya kita bisa menyediakan media yang interaktif gitu. Itu media pembelajaran. Terus sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran. Biasa ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti. Kenapa saya pakai PJBL tadi? Di sini untuk kegiatan inti saya menampilkan sintak-sintak di PJBL, Project Based Learning. Sintak-sintak di PJBL itu adalah yang pertama menyiapkan pertanyaan, berikutnya adalah mendesain perencanaan proyek gitu. Jadi di kegiatan inti di sini saya menjabarkan dari sintak-sintak atau tahapan-tahapan di model pembelajaran Project Based Learning. Terus selanjutnya di sini adalah terakhir mengevaluasi ya kegiatan penutup biasa seperti yang di RPP Bapak Ibu sekalian untuk penilaian. Dan di sini saya di RPP itu saya munculkan ada bahan ajar, ada instrumen penilaian, ada soal tugas mandiri, dan ada LKPD. Mungkin sekilas bisa Bapak Ibu lihat ya terkait ada LKPD dan lain-lain. Pada dasarnya RPP itu emang di kondisi RPP yang ideal seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi
rekan-rekan kami di CGP Angkatan 2 ini pada dasarnya adalah RPP yang ideal itu adalah disesuaikan dengan kondisi dari siswanya, kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah, dan kondisi yang kompetensi guru dan siswanya juga. Mungkin begitu. Mungkin begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Baik, terima kasih Bu Dwi Retno. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menginjak ke kiat sukses menghadapi seleksi wawancara, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait RPP dan simulasi? Silakan raise hand atau bisa menuliskan di kolom chat Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Adri. Ya. Ya. Oke, baik. Waktu yang tersisa ya. Oke, baik. Rekan-rekan ada yang mau jawab atau saya yang jawab? Saya coba jawab, Bu. Oke, silakan Bu Harlina. Baik. Bapak Ibu semua, perlu atau tidak pakai KIKD, menurut saya itu yang relatif ya. Kalau dilihat dari apa yang ada di Juknis ya, yang buat Bapak Ibu simulasi upload RPP, di situ kan hanya ada tiga poin utama gitu ya, seperti halnya RPP inspiratif. Ya, masuk jam 9:30. Terus juga saya belum mempelajari Juknis atau surat edarannya. Nah, saya kan mengajar di kelas 9 ya. Nah, untuk RPP dalam materinya itu harus di kelas yang kita ampu ya mengajar, atau misalnya boleh di kelas yang lain. Mohon maaf. Tadi sedikit mendapat penjelasan dari guru SD ya. Sesuai dengan Juknis kalau untuk angkatan 5. Gitu aja, Bu. Mohon penjelasannya kembali gitu. Mohon maaf untuk Bapak Ibu dan yang lainnya. Itu aja, Bu. Baik Ibu, terima kasih. Kalau dari Juknis itu kalau tidak salah saya baca itu harus sesuai dengan kelas yang diampu ya Bu. Jadi sesuai dengan kelas yang diampu, dan kalau SD kan ada topiknya ya Bu ya. Jadi kalau SD itu ada topiknya, memilih topik. Jadi kebetulan misalnya saya kelas 6 ada 3 pilihan topik gitu. Jadi boleh memilih dari 3 topik yang sudah disediakan gitu. Kalau SMA per bidang studi ya kalau tidak salah ya, per mapel. Nah mungkin nanti bisa dibuka lagi Ibu Juknisnya, lalu topiknya apa saja sudah ada di sana ya Bu ya. Jadi seperti itu. Lalu sudah Ibu, ada lagi? Nggak ada mungkin Bu. Atau sudah cukup? Baik. Oke, baik, ini ada pertanyaan yang di chat. Dari ini Bu Maisora tadi ya? Iya. Sudah jawab. Ya. Oke, sudah terjawab ya Bu ya. Ini ada Ibu Arti Susana, intinya apakah alokasi dituliskan sesuai simulasi atau sesuai jam pembelajaran seperti itu. Sebetulnya Bu, kalau RPP kita kan itu seharusnya RPP untuk kegiatan belajar yang real ya. Yang real. Hanya saja alokasi waktu tuh kita diberikan 10 menit gitu ya. Nah, kalau kita tuliskan di situ nanti ternyata tidak sesuai, nanti khawatir jadi bumerang juga buat Bapak Ibu. Jadi kalau saran saya, tuliskan saja sesuai real yang ada di sekolah, di pembelajaran biasanya, misalnya 2 kali 35 menit gitu ya, untuk pembukaan berapa menit, untuk kegiatan inti berapa menit gitu. Tapi nanti ketika simulasi kan ada beberapa bagian yang akan Bapak Ibu skip ya gitu, ada beberapa bagian pembelajaran yang akan Bapak Ibu skip. Nah, jadi itu nanti disesuaikan saja Bapak Ibu. Jadi yang terpenting bukan apakah alokasi waktunya itu harus ditulis atau tidak, tapi yang terpenting adalah esensi dari RPP itu Bapak Ibu. Ya, RPP-nya tidak perlu terlalu kompleks, sederhana, tapi ketika itu banyak memuat tindakan
pembelajaran yang berpusat pada siswa, saya rasa mudah-mudahan itu akan menjadi poin terbesar bagi Bapak Ibu. Satu, yang kedua penilaiannya lebih kepada penilaian formatif gitu. Jadi media Bapak Ibu. Jadi ada masukan dari beberapa rekan saya yang asesor, usahakan ada media. Nah, itu yang mereka pesan. Jadi usahakan ada media. Lalu Bapak Ibu mohon disiplin waktu. Jika Bapak Ibu diberikan jadwal jam 10, usahakan paling lambat jam 9.45 Bapak Ibu sudah masuk room meeting. Jadi pengalaman saya waktu itu saya kebagian jam 10:30, saya jam 10.15 itu saya sudah ada di room meeting. Jadi asesornya belum masuk, baru saya saja gitu. Jadi begitu asesor masuk, asesornya cukup kaget karena oh ternyata pesertanya sudah ada. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu disiplin waktu, lalu media, usahakan pembelajaran semua berpusat pada siswa dan kontekstual Bapak Ibu. Usahakan yang kontekstual seperti itu. Tapi kalau memang tidak memungkinkan tidak apa-apa, hanya saja usahakan ketika kegiatan pembelajaran banyak siswa yang melakukan. Jadi seperti itu. Baik, satu lagi ini ada di kolom chat. Sebentar ya Bu, mungkin masih banyak pertanyaan. Apakah boleh mengambil topik di semester 1? Jika memang topik di semester 1 ada di pilihan topik yang diberikan oleh panitia, ya silakan saja Bu. Jadi dari 3 topik misalnya yang disediakan itu ada di semester 1, ya silakan saja gitu. Kemudian untuk subtopik boleh salah satu saja, sebagai contoh IPA kelas 7 perubahan fisika dan kimia saja. Apakah memungkinkan percobaan yang dilakukan oleh siswa kita hanya memandu? Ya, untuk pertanyaan nomor 3, percobaan yang dilakukan oleh siswa itu jauh lebih baik Bu. Jadi Ibu hanya sebagai pemandu, itu malah lebih baik. Ini memang tujuannya ke sana ya Bu. Nanti di akhir ketika penutup Ibu bisa melakukan penguatan gitu. Jadi ketika kesimpulan itu adalah penguatan. Di kesimpulan itu Ibu akan melakukan penguatan terkait materi yang Ibu ajarkan gitu. Nah, mungkin Bu Lina bisa bantu di pertanyaan yang kedua nih Bu Lina. Untuk subtopik boleh salah satu saja sebagai contoh. Untuk IPA kelas 7 perubahan fisika dan kimia saja. Menurut saya kalau memang apalagi SMP itu kelas 7 itu kan bukan tematik ya Bu. Tidak apa-apa kalau memang iya. Jadi bisa ya Bu Lina ya. Iya, bisa. jangan banyak-banyak topik dan jangan banyak tujuan Bapak Ibu. Enggak apa-apa satu pengetahuan, satu keterampilan tetapi tercapai. Gitu. Betul Bu Lina. Jadi cukup satu saja nggak apa-apa Ibu, silakan pilih salah satu karena waktu juga terbatas ya, hanya 10 menit. Khawatir ketika Ibu ambil perubahan fisika dan kimia misalnya, dua-duanya Ibu ambil tidak cukup waktunya. Jadi silakan nanti Ibu Bapak bisa sebelum simulasi latihan dulu gitu. Jadi silakan lakukan latihan. Boleh Ibu Bapak ya, jadi seperti itu. Ya Bu Adri silakan kalau mau menambahkan. Iya Bu, ini topiknya tuh saya kan di SD, Ibu ini di SMA. Tapi saya waktu ikut CGP itu saya combine sama seperti Bu Dwi Rekno. Saya pakai PJBL dan saya ngambil topiknya satu, walaupun topiknya itu ada banyak. Saya ngambil topiknya satu, energi alternatif. Jadi siswa itu melakukan kegiatan, ada proyek percobaan. Nah, proyeknya itu yang sudah jadi saya bawa. Saya ada yang dihasilkan siswa itu ada waktu itu. Saya bawa karena iya, jadi seolah-olah siswa saat itu mengerjakan dan ada hasilnya ya Bu Adri ya. Memang ya. Tapi waktu itu belum saya keluarkan. Nah, ketika asesor ada tidak ada, saya kasih. Oke. Nah, terus karena energi alternatifnya kan panel surya, coba dihidupkan. Nah, selesai habis itu sih tutup. Ya. Oke, terima kasih Bu Christine, mohon maaf, baik, saya mau silakan. nanya Bu Christine. Oh, silakan Bapak. Bentar ya. Bu Christine. Bu Lina, waktu kita berapa menit lagi ya? Karena masih ada mungkin satu. ini pertanyaan terakhir dulu untuk sesi ini. Setelah itu nanti kita langsung wawancara ya. Ya. Pak Baik, Hasan silakan terakhir Pak ya. Hasan, mungkin Pak Hasan dulu. Ini kayaknya agak ini nih. Agak banyak pertanyaan terkait simulasi dan RPP karena ini yang akan dihadapi ke depan oleh teman-teman yang lebih dekat ya. Silakan Pak Hasan. Ya,
Bu, gini Bu, saya kan pelajarannya PAI ya. Ya, PAI kan sedangkan yang di Juknis itu kan tidak ada untuk membuat sendiri. Karena cari-cari itu tidak ada. Nah, sebagaimana yang tanyakan tadi Ibu itu, berarti saya kan sekarang menuju semester 2. Saya mau ambil ke semester pertama. Nah, semester pertama itu saya ngambil di bab yang pertama. Nah, boleh nggak kira-kira kalau memang kita tidak bisa menggunakan papan tulis dan kita di rumah pakai karton, yang tadi Ibu bilang tujuan pertama kita tulis, terus gambar kita tempel di situ, jadi nanti kita tinggal di saat mengambarkan itu tinggal mengebetnya aja gitu. Tinggal kita sobek, ini bab ini sobek, kayak gitu bisa nggak Bu? Kira-kira. silakan Bu Lina. Ini tadi Pak Hasan bertanya terkait pengalaman Bu Lina tadi. Bu Harina. Iya, iya Pak. Jadi nggak apa-apa, Bapak sudah bikin dulu di karton, tapi jangan disobek Pak, di ini ke belakang aja Pak, dibalik ke belakang gitu ya, jangan disobek. Tapi Iya, maksudnya dicopot aja gitu Bu, nggak disobek. Boleh Pak, boleh. Tapi kalau saran saya untuk tujuan itu jangan, ya boleh aja sih ditulis dulu gitu. Cuman kalau waktu itu pengalaman saya tulis Pak di situ. Tujuannya, jadi tujuannya kebetulan tidak terlalu panjang, jadi saya tulis di depan asesor gitu. Kalau saya ya, kalau misalnya Bapak mungkin untuk mempercepat waktu Bapak tulis dulu, nggak apa-apa. Cuman kalau untuk gambar-gambar, misalnya Bapak medianya adalah gambar-gambar, Bapak sudah harus ditempel dulu ya, maksudnya mengefisienkan waktu, jadi udah ditempel gitu. Tinggal dibalik-balik aja nanti ke belakang. Tergantung dengan gitu, mungkin tergantung media Bapak. Digunakan ya Bu Lina. Tergantung dengan metode yang digunakan. Kalau Pak Hasan ingin menggunakan metodenya misalnya di pengamatan gambar bisa tidak ditempel tapi siapkan gambarnya, Pak Hasan bisa misalnya silakan diamati, misalnya diberikan oleh siswanya gitu, seolah-olah Pak Hasan memberikan, atau Pak Hasan ingin kalian amati ya gambar yang ada di papan, boleh dengan ditempel seperti yang tadi Bu Lina bilang, ditempel dulu gitu. Jadi seperti itu Pak. Lalu kalau terkait tujuan pembelajaran Bu Lina, kalau saya pengalaman tidak saya tulis Pak. Jadi kegiatan pembelajaran itu kan kita ada kegiatan pendahuluan ya Pak ya. Nah, salah satunya di kegiatan pendahuluan itu kan kita menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Nah, boleh Bapak sampaikan secara lisan pun boleh terhadap siswa. Misalnya, anak-anak hari ini kita akan belajar tentang apa namanya, Al-Kafirun misalnya ya Pak ya, surat Al-Kafirun. Kenapa sih kita belajar surat Al-Kafirun? Supaya kalian tahu. Nah, silakan boleh secara lisan. Itu tidak harus ditulis kalau Bapak ingin mempersingkat waktu. Jadi seperti itu boleh. Kadang juga kan ada yang menulis agak lama ya, maksudnya lebih lama dibanding menyampaikan. Jadi teknisnya itu silakan senyaman Bapak gitu. Ini kan sharing tadi Bu Lina dengan menulis, kalau saya dengan secara lisan saya sampaikan ke siswa saya gitu. Jadi Bapak nyamannya yang mana monggo silakan gitu. Yang efektif yang mana, yang efisien yang mana menurut Bapak. Jadi seperti itu ya Pak Hasan ya. Iya. Terus satu lagi Bu, materi sama RPP tadi Pak Hadi boleh di-share nggak Bu? Soalnya kan saya PAI nih, di penjelasan itu kan tidak ada. Ya mohon di-share Bu sebagai acuan aja, patokan aja tentang masalah materi sama RPP yang tadi. Ya mungkin nanti Bapak bisa ini ke Pak Hadi ya Pak. Tapi kalau saran saya, karena materinya berbeda, saya rasa Bapak bisa membuat sendirilah. Kan KI-KD-nya sudah ada, lalu nanti tujuan pembelajarannya hanya tinggal Bapak sesuaikan dengan KD-nya saja, gitu ya. Nanti kegiatan pembelajaran Bapak hanya tinggal merancang saja, Bapak mau sistemnya apa, gitu. Saran saya kalau Bapak mau memunculkan yang formatif, penilaian formatif, saran saya silakan dengan cooperative learning, gitu, atau misalnya dengan proyek siswa diberikan penugasan, bisa seperti itu Pak. Jadi seperti itu nanti Bapak bisa hubungi Pak Hadi ya Pak ya kalau memang Bapak membutuhkan ya. Itu Gak saja mungkin. Nanti kalau buat gambaran nanti saya share RPP yang tadi. Buat ini ya, buat gambaran aja ya. Iya, buat gambaran aja maksudnya gitu. Nah, ini tidak jadi RPP yang dibuat oleh Pak Hadi dan Bu Dwi ini tidak menjadi patokan ya Bapak Ibu. Iya. Jadi jadi tidak menjadi patokan dan harus seperti ini dan yang betul itu seperti ini tidak. Jadi RPP itu sebetulnya semua betul selama dia ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, ada penilaian dan
RPP yang baik itu pembelajarannya saya rasa berpusat pada siswa. Saya rasa itu ya Bapak Ibu. Baik, untuk materi ini kita sudahi dulu tanya jawabnya ya Bapak Ibu. Nanti setelah materi wawancara, sharing pengalaman dari teman kita, lalu kita buka lagi pertanyaan. Mudah-mudahan kalau masih ada waktu sampai jam 12 ya Bu Adri ya. Iya. Kalau masih ada waktu nanti kita buka lagi pertanyaan sampai jam 12 ya. Siap, Jam siap. 12 ya? Iya. Ya, oke baik. Silakan untuk materi berikutnya Bu Rahmi. Bu Rahmi sudah siap? Siap. Baik, Bapak Ibu, sekarang adalah sharing pengalaman terkait wawancara. Jadi tahap wawancara. Silakan Bu Rahmi. Ya, terima kasih Bu Christine atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Seru sekali ya, dan tadi saya menyimak pembahasan tentang RPP dan simulasi luar biasa, dan mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah pencerahan dari teman-teman. Dan kali ini saya pun tertarik untuk membuat sharing, membagi pengalaman saya pada ibu-ibu semua, pada teman-teman semua, yaitu tentang tiap sukses menghadapi wawancara. Iya, Bu Adri mungkin bisa, bukan yang ini Bu Adri. Yang mana Bu? Ini. Nah itu yang kiat sukses Bu Adri. Ya. Ya baik. Diperbesar Bu. Ya. Setelah mengajar, ketika saya selesai simulasi mengajar, yang saya lakukan atau yang saya alami adalah saya memasuki tahap wawancara. Jadi memang wawancara waktu saya itu adalah serangkai ya, seperti setelah pelaksanaan simulasi mengajar. Baik, selanjutnya Bu Adri. Nah, ini adalah foto ya sesaat sebelum saya melakukan tes wawancara atau tes mengajar. Karena tadi serangkai ya Bapak Ibu. Jadi saya sudah siap setengah jam ya, kurang lebih setengah jam sebelum waktu roomnya dibuka. Saya pakai baju baju hitam dan lihat di situ baju putih ya, karena saat itu adalah hari Rabu. Saya menggunakan seragam yang biasa digunakan pegawai pada hari Rabu. Dan saya menggunakan name tag walaupun memang tidak disarankan, tapi saya ingin memberikan pesan bahwa saya siap melakukan kompetisi itu. Saya juga memberikan make up ringan di wajah saya. Ya, kelihatan fresh sekali. Jadi saya menampilkan kepada penilai bahwa saya siap melakukan tes saat itu. Baik, selanjutnya Bu Adri. Nah, tentu Bapak Ibu semua telah mendapat beberapa informasi terkait tes untuk simulasi dan wawancara ini dari beberapa sumber, dan saya pun mengikuti informasi tersebut. Kemarin saya melihat ada paparan tentang menghadapi simulasi yang diberikan melalui YouTube Pokja PGP, dan Ibu keluar ya? Lempar kayaknya. Lempar Bu Rahmi. Ya, ini saya masih ada. Oh ya. Ya. Saya masih ada. Ya. Ya. Sudah terdengar tidak? Sudah. Terdengar ya. Saya kebetulan pakai dua perangkat, HP dan laptop nyala semua. Jadi ketika ini agak anjlok tadi, Ya, karena ini lagi di desa. Feedback kayaknya Bu tadi. Nah, baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Saya mengikuti informasi tersebut dan saya membaca tentang di YouTube tersebut ya, tentang kompetisi kompetensi dalam kegiatan wawancara tersebut. Nah, yang paling atas dulu Bu Adri mungkin. Yang ketiga. Yang ketiga lagi lanjut. Ini 1, 2. Nah, iya. Nah, ini.
Nah ini yang kedua, yang Kedua. di atasnya Nah, Bu Adri. Ini. Nah, setelah foto ya ini. Nah ini ada kalau Bapak Ibu bisa baca di sini ada tujuan atau misi. Nah ini bukan dari saya tapi dari apa namanya kompetensi yang di-share oleh YouTube Pokja itu ya, Pokja PGP yang diisi oleh orang-orang. Nah, materinya itu diisi oleh narasumber yang memiliki kapasitas yang sesuai ya. Kalau saya kan hanya sharing saja. Nah, di sini kalau dilihat bentar. Nah, dari tujuan ini saya teringat ya pengalaman saya, narasumber itu penilai itu menanyakan mengapa Ibu ikut guru penggerak ya. Nah, mungkin Bapak Ibu teman-teman semua bisa menyiapkan jawabannya ya kalau nanti ya sama Bang. Kalau nanti bisa masuk ke tahap wawancara nanti, iya. Abang ini Bang, adek Bang. Oke, selanjutnya, nah di sini padahal tujuan atau misinya ini adalah menjalani panggilan hidup sebagai pengajar yang memberi dampak positif secara luas, ya. Tapi yang ditanya adalah mengapa Ibu ikut guru penggerak, bukannya Ibu ikut mengapa Ibu ikut sebagai pengajar gitu misalnya. Nah jadi mungkin di sini ada korelasi ya mungkin ya, tapi itu memang ininya pewawancara atau penilai. Jadi itu yang saya rasakan pertanyaannya yang diberikan kepada saya. Baik, selanjutnya Bu Adri. Nah ini ada lagi kompetensi tentang daya juang. Nah penilai nanti akan menanyakan tentang daya juang atau resiliensi kita sebagai pengajar yang terus fokus, positif, serta saat mencapai tujuan. Nah membaca kompetensi ini saya teringat bahwa waktu itu narasumber menanyakan ini ke saya. Pernahkah di dalam hidup Ibu mengalami kegagalan? Nah, bagaimana Ibu menyikapi kegagalan itu? Nah, jadi itu mungkin saat itu saya menjawabnya, iya saya pernah gagal. Jadi bagaimana kalau kita menjawab, oh saya tidak pernah gagal, saya selalu begitu. Karena itu sepertinya itu hak tapi saat itu saya tidak mau mengomentari lebih jauh. Cuma yang saya lakukan saat itu adalah saya menjawab bahwa saya pernah gagal dan saya bangkit lagi untuk mencobanya kembali, begitu kira-kira. Lalu bagaimana cara Ibu mengatasi kendala dalam proses KBM? Nah ini juga, jadi kadang pertanyaan itu pertanyaan lainnya akan muncul setelah kita menjawab satu pertanyaannya. Nah, jadi nanti akan ada pertanyaan yang yang berkembang dari pertanyaan yang pertama. Selanjutnya Bu Adri. Ya, ini ada inisiatif untuk mengambil tindakan. Nah, nanti kita akan dites ya untuk inisiatif kita bertindak segera untuk mencapai tujuan, melakukan tindakan untuk meraih sasaran yang melampaui persyaratan. Membaca kompetensi itu saya teringat bahwa saya pernah ditanya seperti ini. Hal luar biasa apa yang pernah Ibu lakukan untuk murid Ibu? Ya, untuk murid Ibu selama Ibu menjadi guru. Karena memang kalau kita ingat kembali bahwa guru penggerak itu adalah motonya itu adalah guru yang yang peduli dengan atau yang berpihak kepada murid, sehingga pertanyaan-pertanyaan ini akan muncul tuh. Hal luar biasa apa sih? Mungkin saya yakin kita semua pernah melakukan hal luar biasa untuk murid kita karena itu adalah dedikasi kita. Ya mungkin tanpa kita sadar ternyata kita berdedikasi, memberikan dedikasi kita kepada
murid-murid kita sampai segitunya begitu mungkin ya. Nah itu mungkin bisa kita ceritakan kepada penanya nanti atau penilai. Ya silakan selanjutnya Bu Adri. Nah ini pembelajaran yang berkelanjutan. Ini sadar akan area kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Nah dari kompetensi ini saya teringat dulu saya pernah ditanya seperti ini. Menurut Ibu hal apa yang perlu diperbaiki dalam proses KBM di kelas Ibu? Ya, apa sih hal yang perlu Ibu perbaiki? Karena memang kita dalam hal ini jujur ya menjelaskan bahwa kita mengalami hambatan karena kalau kita tidak terlalu naif misalnya saya tidak pernah gagal atau saya tidak pernah mengalami kendala, itu justru malah akan terdengar aneh dan akan tidak natural ya jawabannya karena itu mungkin akan menjadi hal yang tidak simpatik ya. Lalu di sini juga bagaimana cara Ibu untuk mencapai perbaikannya. Oke, selanjutnya Bu Adri. Ya, selanjutnya adalah mengembangkan orang lain. Di sini kompetensinya adalah melibatkan diri dan berkomitmen dalam proses mengembangkan perilaku, keterampilan, pengetahuan spesifik yang dibutuhkan oleh dibutuhkan coach ya. Nah ini pertanyaannya adalah begini, apakah Ibu pernah terlibat dalam upaya meningkatkan kompetensi guru? Nah kalau kita lihat pertanyaan ini kan ibaratnya ini kalau kita ini kan, ini level Wakasek begitu ya, atau level level yang di sekolah ya. Manajemen sekolah. Ya, seperti itu. Ya, namun karena kita menjawabnya dengan santun, ya mungkin kita bisa menjelaskan, oh iya Pak, saya belum mendapat kesempatan itu, atau oh iya Pak, saat itu saya menjawabnya, saya belum mendapat kesempatan untuk mempengaruhi atau terlibat berkontribusi dalam upaya meningkatkan kompetensi guru karena memang peran saya belum memungkinkan saat itu begitu. Ya, jadi seperti itu. Oke, silakan selanjutnya. Mengembangkan hubungan yang positif. Nah, di sini ada kompetensinya mengembangkan dan menggunakan hubungan kolaboratif. Nah, pertanyaan yang diajukan ke saya, apakah Ibu pernah terlibat sebagai relawan di tengah masyarakat? Nah, ini luar biasa karena ternyata yang ditanyakan adalah keterlibatan kita di dalam masyarakat. Saat itu saya menjawabnya pernah, saya sebagai membantu rumah saya sebagai tempat singgah atau tempat menampung sementara tetangga saya yang kebanjiran saat itu. Ya, lalu saya ceritakan bagaimana apa aja yang saya lakukan. Ya demikian ya. Jadi itu yang menjadi sebuah jawaban saya saat itu. Ya, selanjutnya Bu. Nah, ini kita masuk ke kiat-kiat sukses. Tadi kan sharing ya. Nah, ini mungkin kiat sukses dari saya ya, ala Rahmi ya. Yang pertama, siapkan pengalaman terbaik Bapak Ibu sebagai guru yang berpihak kepada murid. Jadi itu. Jadi di dalam waktu yang sekarang ini Bapak Ibu mungkin mengingat-ingat kembali ya pengalaman terbaik yang Bapak Ibu berikan kepada murid-murid Bapak Ibu semua. Ya, jadi dedikasinya apa? Karena itulah yang menjadi ya sebagai menurut saya yang saya rasa itu menjadi sebuah modal utama kita sebagai guru penggerak. Lalu yang kedua, Pak sopan ya, tadi saya sudah memperlihatkan foto saya ketika saya akan melaksanakan tes wawancara ya. Jadi saat itu saya menggunakan baju dinas saat itu ya, baju putih hitam. Lalu selanjutnya menyampaikan gagasan cerdas dengan bahasa yang santun.
saat itu saya ditanyakan juga tentang mimpi ibu sebagai pengajar bahasa Indonesia apa. Lalu saya menjelaskan bahwa saya ingin sekali mendatangkan seorang sineas. Saya ingin sekali mendatangkan orang-orang profesionalitas ke dalam kelas saya. Nah, itu waktu itu saya jelaskan, wah itu besar sekali mimpi ibu. Lalu bagaimana cara ibu mewujudkannya? Kalau saya diizinkan, saya menggabungkan beberapa potensi yang ada di sekolah-sekolah lainnya, Bapak, untuk berkolaborasi agar mendatangkan orang profesional ke dalam kelas kita. Nah, begitu. Jadi nggak apa-apa, sebutkan saja mimpi-mimpi Bapak Ibu tentang pengajaran atau tentang proses belajar Ibu di kelas. Lalu selanjutnya sudah menyiapkan ruangan yang kondusif. Ya, tadi betul yang disampaikan oleh teman-teman pada simulasi mengajar, kita harus menyiapkan ruangan yang kondusif. Ya, jangan sampai kita melakukan itu di dalam perjalanan. Kayak tadi saya ya dengan anak saya, mungkin kesannya jadi oh ini tidak siap begitu. Ya, jadi kalau untuk pertemuan ini insya Allah saya siap, namun karena memang durasinya lama ya tadi jadinya anak saya sudah kembali ke saya, makanya tadi agak mengganggu ya. Jadi upayakan itu tidak ada gangguan ya. Kalau Bapak Ibu mungkin dengan teman-teman nanti dengan hadirnya beberapa teman Ibu membuat rikuh ketika Ibu menjawab pertanyaan ya mungkin sebaiknya seorang diri. Nah, jadi ketika semuanya oke, posisi laptop, posisi papan tuh udah oke, mungkin Ibu bisa ditinggal gitu. Karena kalau ditemani teman-teman jadi grogi, jadi lu ini lu gaya lu ngomongin lu ya kayak gitu kan jadinya kan. Jadi kurang bebas. Nah, lalu selanjutnya adalah masuk room sesuai jadwal. Nah, ini harus dan kudu wajib ya. Jangan sampai terlewat ya karena itu akan sangat berpengaruh. Nah, kalau tidak salah itu di di SIM PKB Bapak Ibu ada kontak person ya. Kontak person nah itu mungkin disimpan ke dalam kontak HP Bapak Ibu untuk kalau ada untuk dihubungi kalau Bapak Ibu ada kendala. Jadi kita tidak putus hubungan tidak miss ya supaya kita memastikan bahwa yang terjadi pada kita itu ada di luar kuasa kita seperti jaringan misalnya kan itu di luar kuasa kita. Tapi kalau kita siap waktunya ready itu adalah suatu hal yang bisa kita persiapkan. Itu aja Bu Christine, semoga berguna dan semoga Bapak Ibu semua sukses dan kita ketemu di masa yang akan datang sebagai CGP ya. Semoga sukses ya Bapak Ibu dan di bawahnya lagi belum selesai Bu Adri. Tadi di bawahnya di paling bawah tadi ada daftar pustaka sebagai bentuk perwujudan tanggung jawab saya bahwa saya menggunakan informasi-informasi di YouTube channel tadi. Itu ada alamat channelnya. Jadi di situ saya mengacunya. Saya mengacu di situ, jadi saya memberikan share pengalaman saya berdasarkan acuan tersebut. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Bu Rahmi ini penulis. Jadi untuk share ini aja Bu Rahmi harus pakai daftar pustaka supaya tidak terkena plagiarisme ya Bu Rahmi ya. Ya, betul. Luar biasa itu bisa kita contoh Bu. Apalagi kita ada nantinya akan jadi guru penggerak ya. Baik, Bapak Ibu, share yang luar biasa dari Bu Rahmi terkait kiat sukses wawancara. Jadi sebetulnya karena guru penggerak itu punya nilai dan peran, mungkin nanti kalau Bapak Ibu sudah mengikuti pendidikan guru penggerak, Bapak Ibu akan belajar nilai dan peran guru penggerak. Rupanya saya baru sadar Bu Rahmi ketika pendidikan guru penggerak, ketika wawancara itu yang ditanyakan adalah nilai dan peran guru penggerak ya Bu Rahmi ya. Iya, betul. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu maka guru penggerak itu kiat saya itu diantaranya adalah kolaboratif. Jadi bagaimana membangun hubungan tidak hanya dengan siswa tapi dengan rekan kerja, dengan orang tua, dengan masyarakat. Lalu ada juga perannya reflektif. Jadi tanya
Apa sih kekurangan kita, apa sih kelebihan kita sebagai guru gitu saat pembelajaran. Nah, itu ternyata ketika pendidikan itu saya baru menyadari bahwa ternyata ketika wawancara itu yang digali adalah nilai dan peran guru penggerak. Nanti nilai dan peran guru penggerak di diri kita. Jadi, Bapak Ibu, pertanyaannya kurang lebih seperti yang tadi Bu Rahmi paparkan, walaupun jangan berpikir bahwa itu pertanyaan pasti nanti ada. Tidak ya Bapak Ibu, karena tadi ada pertanyaan di chat, di kolom chat ini dari Ibu siapa tadi? Bu Nyai Esi. Nah, punten bertanya ketika wawancara nanti, apakah jawaban harus sesuai dengan jawaban esai yang pernah kita kerjakan? Tergantung Ibu, kalau memang pertanyaannya pertanyaan yang ada di esai itu ya, Ibu harus menjawab sesuai dengan yang esai Ibu kerjakan. Jangan berbeda. Ya, tapi bisa jadi asesor akan menggali lebih dalam. Kalau memang asesor membutuhkan itu. Tapi tidak juga bahwa pertanyaan yang ada di esai itu akan ditanyakan juga, belum tentu juga. Jadi silakan dipersiapkan, betul kata Bu Rahmi. Silakan dipersiapkan Bapak Ibu. Jadi memang di wawancara ini yang digali adalah nilai dan peran guru penggerak. Ya, jadi reflektif, lalu kolaboratif, lalu inovatif. Nah, apa yang sudah kita lakukan, inovasi-inovasi apa yang kita lakukan di pembelajaran, lalu mandiri, dan ada pengembangan orang lain gitu, meningkatkan apa yang saya juga ingat waktu itu saya ditanya apa yang ibu lakukan ketika ada teman ibu yang bermasalah katanya, sampai asesor menggali lagi lebih dalam, memang masalah apa yang teman ibu hadapi saat itu, lalu apa yang ibu lakukan, mengapa, nah jadi memang tergantung asesornya Bapak Ibu. Tapi intinya memang ketika wawancara yang ditanya adalah nilai dan peran dari guru penggerak. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Sebelum kita akhiri terkait dengan kiat sukses wawancara, terkait dengan kiat sukses simulasi, boleh. Bentar, coba saya cek di kolom chat. Tidak ada Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada saya simpulkan ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk simulasi, yang pertama Bapak Ibu, simulasi yang Bapak Ibu lakukan harus sesuai dengan RPP yang Bapak Ibu buat. Ya, jangan sampai RPP-nya metodenya diskusi, tapi ketika simulasi tidak tergambar pembelajaran yang menggunakan metode diskusi misalnya. Lalu untuk simulasi usahakan lebih banyak aktivitas siswa karena pembelajaran berpusat pada siswa. Lalu media Bapak Ibu, usahakan menggunakan media, tidak usah berpikir menggunakan media yang canggih tapi tidak tepat guna, tapi cukup dengan gambar kalau memang itu berguna dan efektif, saya rasa itu sudah menjadi poin penting ya. Lalu refleksi di akhir kegiatan Bapak Ibu, ada refleksi penilaian lebih kepada penilaian formatif ya Bapak Ibu ya. Jadi tugas, presentasi, proyek, nah seperti itu. Kenapa? Karena penilaian formatif ini tujuannya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kita. Jadi bisa jadi nanti Bapak Ibu ditanya, kenapa menggunakan metode itu, untuk apa misalnya, bisa jadi, tapi belum tentu juga gitu ya. Lalu ketepatan waktu, tidak hanya simulasi, wawancara juga Bapak Ibu tepat waktu, paling tidak 15 atau 10 menit sebelum dimulai Bapak Ibu sudah ada di room. Jadi seperti itu. Kerapihan, lalu bahasa yang kita gunakan ketika simulasi atau ketika wawancara, betul tadi Bu Rahmi ya sudah sampaikan. Jadi mungkin itu Bapak Ibu yang bisa disimpulkan. Sekali lagi, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kami tutup? Barangkali ada yang masih ingin ditanyakan. Tidak ada ya, Bu Lina? Izin? Kita tutup saja ya Bu Lina ya, obrolan santai kita ya.
Oh iya. Iya. Satu, jangan lupa teman-teman sebelum nanti simulasi mengajar, coba buat dulu link semalam sebelum simulasi mengajar itu, buat link Zoom ini dulu dengan teman-temannya. Jadi kalau saya waktu itu Latihan saya ya Bu Lina ya. latihan untuk tes suara, Latihan. ya tes suara ini kita ya, laptop kita gitu. Lalu posisi laptop, kita, posisi betul. laptop ya betul, karena kan harus kelihatan semua ya. Jadi Iya, betul. dipersiapkanlah semaksimal mungkin gitu. Oh iya, Jangan oke. lupa Oh itu. ya, satu lagi Bapak Ibu, kalau saya waktu simulasi, jadi saya simulasi di kelas, ini mungkin bisa digunakan ya, tips dari saya. Saya simulasi di kelas, lalu laptop saya sengaja taruh di bangku. Nah, karena saya ini orangnya kadang suka lupa, saya orangnya pelupa. Jadi saya menulis di kertas Bapak Ibu yang saya tempel di bangku tempat laptop saya taruh. Jadi misalnya pendahuluan apa saja gitu ya, salam, lalu saya harus membuka dengan salam, tujuan pembelajaran. Nah itu saya tulis di kertas, saya tempel di bangku yang ada laptop saya gitu. Jadi saya hanya ngelirik ketika kegiatan pembelajaran, karena saya kalau sudah gugup biasanya lupa, ngeblank. Nah itu membantu saya rupanya. Jadi saya tempel-tempel kertasnya itu. Jadi ini tips saja ya Bapak Ibu, supaya ketika Bapak Ibu lupa hanya lirik, oh ya setelah ini saya harus begini, oh ya setelah ini saya harus begini, disesuaikan dengan yang ada di RPP yang Bapak Ibu upload. Jadi mungkin itu sedikit saja tips dari saya. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, izin Bu Harlina dan teman-teman kita tutup ya acara kita hari ini ya Bu Harlina. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung di sini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari kami. Di sini kami hanya berbagi pengalaman, bukan berarti kami lebih pintar, lebih bisa, tidak. Tapi alhamdulillah kami yang lebih dulu diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Selamat karena lolos di tahap pertama. Kami doakan mudah-mudahan teman-teman semua lolos sampai menjadi guru penggerak gitu ya. Jadi kami rasa cukup sekian untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih. Selamat berjuang. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan bisa ketemu. Kita bergabung di Guru Penggerak Kabupaten Bekasi ya. Jadi seperti itu Ibu Bapak. Wabillahi taufik wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.